Baik lagi dengan gue Jan, and welcome to What's on Film. Kekuatan Chrollo sebenarnya si ketua gene Ryodan dari Hunter x Hunter. Beberapa anime fenomenal juga terkenal dengan sindikat villain misterius yang mencuri hati fansnya. Di Naruto kita ada Akatsuki, di Boruto ada Kara, di Bleach ada Hueko Mundo Espada. Cuman buat yang tahu anime era-era jadul angkatannya Yu Yu Hakusho, pasti kalian memasukkan gene Ryodan dari Hunter x Hunter ke dalam list anime villain grup kalian. Mungkin juga di sana ada waifu kalian? Namun hal utama yang menarik di sini terletak dari kekuatan ketuanya yang memang sangat misterius. Tapi semua anggota gene Ryodan bahkan yang bisa mengeluarkan energi kayak matahari seperti Feitan itu pun segan. Chrollo Lucifer adalah ketua gene Ryodan atau geng laba-laba dengan kekuatan dasar yang bisa menduplikat kekuatan nen siapapun. Asalkan dia memegang buku nennya. Dan ketika pengguna nen aslinya mati, kekuatannya tetap milik Chrollo dan jadi lebih kuat. Chrollo itu adalah pengguna nen tipe spesialis, di mana ini adalah yang paling jarang dan rata-rata penggunanya adalah sosiopat. Karena nen itu lahir dari sifat dasar mereka sebagai manusia. Kalau misal lu berapi-api berarti lu enhancer kayak Gon. Kalau misal lu memang spekulan, lu berarti transmuter kayak Killua dan Hisoka. Pokoknya dan lain-lainnya dah. Nah, pengguna nen spesialis adalah yang paling jarang dan paling gak bisa dikategorikan. Contoh lain kayak Neferpitou, Leol, Meruem. Yang dimana membuatnya kita tuh nggak tahu kekuatan nen seutuhnya sebelum memang dirinya mendiscover evolusi nennya. Nah, Chrollo sendiri untuk kekuatan battle dia tuh ranking S. Yang dimana kehadirannya tuh bisa menyebabkan bahaya selevel bencana. Ini sama kayak Hisoka, Illumi, bahkan my favorite all time, Meruem. Bahkan yang seperti di animenya, Chrollo bisa melawan Silva dan Xenozoldyck secara bersamaan dalam combat pertarungannya. Walaupun sebenarnya kan pertarungannya nggak selesai dan keduanya itu kayak masih pakai versi sparring mode. Silva pun masih kekuatan misterius, Xeno pun belum mengeluarkan Dragon Dive-nya kan. Jadi thanks no thanks ke Kurapika yang memang menyegel nenek Chrollo. Akhirnya kita nggak pernah tahu nih kekuatan dia membuat kita punya 1001 alasan untuk menanti squad apa ya dia. Nah, yang membuat dirinya dan gene Ryodan itu intriguing, walaupun memang dikenal sebagai sindikat villain yang memang punya level bahaya seperti bencana, namun ternyata ketika kita mengenal lebih dalam tentang mereka adalah pahlawan untuk beberapa golongan. Contohnya di kota Meteor City yang penuh dengan orang tertindas, gene Ryodan adalah sosok pahlawan bagi mereka. Ini membuat kita jadi nggak bisa menarik garis lurus apakah mereka villain di sini. Fast forward, spoiler, setelah segel Kurapikanya Chrollo itu dibebaskan oleh Nen Exorcist dari arc-nya Great Island si Abengane, akhirnya si ketua laba-laba ini bisa menggunakan nennya lagi dan Hisoka bisa melaksanakan ambisi pribadinya untuk mengalahkan Chrollo agar tahu nih siapa yang lebih kuat. Nah, fast forward lagi, kita melihat mereka akhirnya bertarung hidup dan mati. Yang ternyata kekuatan Chrollo bisa menggunakan nen orang lain itu bisa dilakukan tanpa harus memegang buku dengan nama jurus Double Face-nya. Basically sebenarnya Itachi, Uchiha, dan Sharingan mungkin terinspirasi dari karakter ini ya. Namun Hisoka sebenarnya di sini sama jagonya, sehingga Chrollo harus mengeluarkan salah satu ultinya yaitu Order Stamp. Dimana dia bisa mengontrol manusia seperti Puppet tapi syaratnya harus mayat. Dan di saat itu dirinya bisa mengontrol 200 Puppet waktu melawan Hisoka. Karena memang di sini pertarungan mereka sangat brutal, akhirnya Chrollo harus mengeluarkan kekuatan yang dia tak sangka bakal keluarin, yaitu The Sun and Moon. Bulan di tangan kanan, matahari di tangan kiri. Ketika korban diberi tanda, dalam kasus ini Hisoka, Chrollo bisa meledakkan target tersebut. Namun semakin kuat ledakannya, dirinya tuh harus menyentuh targetnya tuh selama 5 detik. Walaupun dengan ini Hisoka sampai sekarat di ledakan ketika dikombinasikan dengan jurus 200 Puppetnya Chrollo, ternyata The Sun and Moon itu adalah jurus yang dia copy juga dari Elder di kota kelahirannya dia, yaitu Meteor City. Namun karena memang pemilik jurusnya itu sudah meninggal, membuatnya jadi hanya milik Chrollo dan lebih kuat jurusnya. Nah, kekuatan Nen itu bisa lebih kuat ketika memang penggunanya tuh hampir mati. Contoh, Hisoka itu menjadi lebih kuat ketika dirinya tuh abis sekarat dibom sama Chrollo. Dan kalau misalnya kita track back, Neferpitou pun bisa ngebuntungin tangannya Gon versi Ultra Instinct jadi dewasa kan ketika Pitou kepalanya abis dibuntungin sama Gon. Dan Meruem pun kekuatannya jadi hampir mendekati dewa ketika memang diselamatkan abis sekarat ngelawan Netero. Hal itu menandakan bahkan sekarang pun Chrollo belum menggunakan kekuatan penuhnya yang dia punya dari lahir. Nah, spekulasi gua ini ada hubungannya sama anting orb yang dia pakai dan salib yang ada di jidatnya. Nah, share pendapat lo di kolom komentar. Siapa nih villain favorit kalian di Hunter x Hunter? Kalau misalnya kalian suka dengan seputar film dan game, lo bisa cek website kita kincir.com karena di situ ada pembahasan soal film dan game, lo bisa langsung aja cek ke dalam websitenya. Oke, cukup sekian untuk What's on Film kali ini. Sampai jumpa di What's on berikutnya.